Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa li jami'i ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya'i was syuhada'i was sholihin. Khususan sahibi hadhil kitab Bah Abil Fadl Sunari wa farallahu lahum satara'u bahum lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan pembahasan yang sebelumnya, ini masih terkait dengan Pajajaran ya, ini kemarin. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Amma Sayyidu Raja Pandito. Anapun utawi Sayyid Raja Pandito. Iku fazawwaja mongko ngawenake sapa Brawijaya hu ing Raja Pandito bibinti Arya Bribin kelawan anak wedoke Arya Bribin. Allati kang ismuha kang utawi jenenge allati iku Maduretno fi baladi Ris ing dalem negara Ris. Sumat takhoda nuli ngalap sapa Sayyid Raja Pandito daron ing omah fi qaryatin ing dalem desa yuka lukang den ucapake laha kedue Korea apa sinabun. Jadi kalau kemarin Mbah Ampel atau Mbah Rahden Rahmat, kalau kemarin kita masih membahas tentang keturunan daripada silsilah dari Prabu Sang Mundiwangi yang kemudian mempunyai putra bernama Arya Banjar, dan Arya Banjar punya putra namanya Arya Mentaun, dan Arya Mentaun ini kemudian punya putri ada namanya Rondo Kuning. Dari Rondo Kuning ini kemudian muncul Arya Baah, kemudian Arya Galo dan Arya Tanduran. Dari sini nanti sampai ke Kitarog, dan Kitarog nanti yang putrone nanti anak cucunya yang kemudian mendirikan kerajaan Mataram. Mari kita sekarang setelah bahas bahwasanya Raja Pandito itu dan Said Rahmat pengen balik tenggone daerah Campa, daerah Kamboja. Kemudian tidak diperbolehkan oleh Brawijaya karena memang Brawijaya mendengar informasi bahwasanya di sana itu terjadi peperangan antara kerajaan Hindustan juga menyerang kerajaan Campa, sehingga daripada membahayakan mending manggon ten Mojopahit. Lah kemudian Said Raja Pandito dinikahkan dengan putri dari Arya Bribin yang bernama Maduretno. Arya Bribin ini merupakan putra dari Arya Galuh binti Rondo Kuning, binti Arya Mentaun, bin Arya Banjar, bin Sang Mundiwangi. Jadi pernah cicit nomor piro iki? Adoh ya. Jadi oleh putri keturunan teko kerajaan Pajajaran.
Dan kemudian Mbah Sayyid Raja Pandito ini kemudian menetap di daerah Sinabun. Saya tidak tahu ini dalam bahasa Jawanya apa. Sinabun ini kalau sekarang di daerah mana saya juga kurang tahu. Ini perlu penelusuran yang lebih ya. Cuman kalau makamnya Raden Santri atau Sayyid Raja Pandito itu ada di wilayah Gresik. Dia lebih terkenal dengan Raden Santri karena ngimami kalau dalam versi Atlas Wali Songo, Raden Santri ini sama Arya dari merupakan putra dari Arya Galuh bin ini kemudian menetap di daerah Sinabun. Saya tidak tahu ini dalam bahasa Jawanya apa. Sinabun ini kalau sekarang di daerah mana saya juga kurang tahu. Ini perlu penelusurannya. Kita lanjutkan pembahasannya. Wa amma Sayyidur Rahmat, anapun utawi Sayyid Rahmat. Iku fazawwaja mongko ngrapekake hu ing Sayyid Rahmat. Sapa Brawijaya hu ing Sayyid Rahmat bibinti Arya Tejo kelawan anake Arya Tejo. Allati kang ismuha kang utawi jenenge bintu iku Raden Ayu Condrawati. Sumat takhoda nuli ngalap sapa Sayyid Rahmat daron ing omah fi qaryatin ing dalem desa yuka lukang den ucapake utawi Sayyid Rahmat. Yuka lukang den ucapake lah kedue qarya apa ngampil dento au ngampil gading utawa ngampil dading mingkura Surabaya saking pira-pira desane Surabaya. Jadi kalau tadi kakaknya diolehno dengan cucu daripada Prabu Siliwangi VI atau Sang Mundiwangi, begitu juga dengan Sayyid Rahmat juga dinikahkan oleh Brawijaya dengan putri dari Bupati Tuban yaitu Arya Teja, yang Arya Teja itu sebenarnya juga masih keturunan Prabu Siliwangi VI yaitu Arya Teja binti bin Arya Galuh. Arya Galuh ini kemudian bin Rondo Kuning bin Arya Mentaun bin Arya Banjar bin Sang Mundiwangi. Nah, ini dinikahkan itu dan kemudian menetap di daerah Ampel Surabaya yang kita kenal sekarang.
dalam versi yang lain sebenarnya yang menikahkan itu bukan Raden Brawijaya atau Raja Brawijaya, tapi Arya Lembusura, seorang penguasa Surabaya yang muslim, yang kebetulan juga mertua dari Raden Brawijaya. Karena salah satu putri dari Arya Lembusura itu dinikah oleh Raden Brawijaya. Karena dua keponakan ini, Said Rahmat dan Anu ini muslim, maka kemudian dipasrahkan kepada Arya Lembusura yang juga seorang muslim untuk diurus terkait penempatan, terkait apa-apa kabeh dipasrahno ning ngene Arya Lembusura. Karo Arya Lembusura kemudian dipecah. Raden Rahmat di DKI Ampel, Surabaya, dekat dengan daerah Perak. Kemudian yang kakaknya itu ditaruh menjadi Imam Masjid Gresik, atau lebih terkenal dengan Raden Santri. Nah, sebelum menikah dengan Arya Teja, putri Arya Teja ini atau yang bernama Raden Ayu Condrowati, Sunan Ampel sebenarnya sudah menikah dengan putri dari Kimbang Kuning di daerah Surabaya. Jadi selatan dari selatannya daerah mana itu kok? Pasar. Jadi jalan Diponegoro itu ke kiri sedikit itu. Itu ada masjid, sampai sekarang masih ada Masjid Kimbang Kuning. Itu mertua dari Sunan Ampel sebelum menikah dengan putri Arya Teja yang kemudian menurunkan dua putri. Putri pertama dinikah dengan Raden Paku, putri kedua dinikah oleh siapa itu pendiri kerajaan Demak, yaitu Raden Patah. Nah, yang dari istri kedua yang binti Arya Teja ini atau Raden Condrowati ini yang kemudian menurunkan Raden Mahdum Ibrahim, juga menurunkan Raden Qasim atau Sunan Derajat, itu yang putra. Artinya hubungan Wali Songo itu ya bulet. Raden Patah itu yang di satu sisi misalkan Sunan Giri itu di satu sisi itu bisa jadi keponakan atau misanan. Dalam satu versi beliau itu keponakan dari Sunan Ampel, di versi yang lain Raden Paku itu misanan. Ini kemudian menjadi menantu dari Sunan Ampel. Raden Patah yang putra dari Brawijaya V, Sunan Ampel yang keponakan dari Brawijaya V, kemudian putrane Brawijaya V dipek mantu karo Sunan Ampel timbulet. Jadi sebelum ke Ampel sebenarnya sudah menikah dan menetap di Kimbang Kuning. Kimbang Kuning itu sampai sekarang masih ada itu. Bisa dicek kalau di Surabaya, Masjid Kimbang Kuning Surabaya itu peninggalan Sunan Ampel. Ada makamnya di situ, makam Mas Karimah, itu istri dari Sunan Ampel. Wa amma Abu Hurairah talan anapun utawi Abu Hurairah. Yang ketiga adalah Abu Hurairah. Abu Hurairah itu ada dua versi. Kalau kita mengikuti versi kitab ini, maka Abu Hurairah itu adalah abdi dalem dari Raden Rahmat, juga Said Raja Pandito. Tapi dalam versi yang lain, Abu Hurairah itu bukan abdi dalem, tapi merupakan misanan dari Raden Rahmat dan Said Raja Pandito. Karena Abu Hurairah itu adalah putra dari Raja Campa. Yang Raja Campa itu Pak Li Sunan Ampel, mergo ibu Sunan Ampel iku putra dari Raja Campa sebelumnya. Jadi lawa amma Abu Hurairah telan anapun uta Abu Hurairah iku fatazawaja mongko ngrapikake sapa Brawijaya bi ambim raatin kelawan wong wadon min qaryati Tenggirian, saking daerah Tenggirian, atau sekarang ada di dekat Ampel itu namanya daerah Pegirian. Jadi zaman kalau ke Ampel ke utara sedikit, ke arah utara jalan itu mentok, itu namanya daerah Pegirian. Itu masih ada. Ya mungkin bisa jadi dulu namanya Tenggirian. Ismuha kang utawi jenenge Imro'ah iku Samirah bintu Husainin kang dadi putrane Husain.
Wakas bu mau tawi penggaweane karone Abu Hurairah lan Samirah iku ziraatul qutni nandur kapas. Jadi Abu Hurairah itu kemudian dinikahkan dengan seorang wanita dari daerah Pegirian yang dekatnya Ampel yang bernama Samirah bin Husain, dan kemudian mereka berdua pekerjaannya adalah sebagai petani kapas. Sebagai petani kapas. Fakana endi mau. Fakana mongko ana sapa Abu Hurairah ta Abu Hurairah. Iku yaktofu ngunduh sapa Abu Hurairah hu ing katun, hu ing al-kutn. Waya utawi Samirah iku yahliju misahake sapa Samirah hu ing kuten. Jadi yahlij itu maknanya, jadi yahlaju itu maknanya adalah misahno antara kapuk karo isine, iku jenenge yahliju. Apa niku basa Jawane jenenge. Jadi yahliju tahliju iku misahake sapa Samirah hu ing kuten. Jadi sing bagian ngundha iku Abu Hurairah, sing bagian misahno kapuk karo isine iku bojone. Kula yaumin ing dalem saben-saben dina ahda paring hadiah sapa Abu Hurairah kutnan ing kapuk li Sayyidi Rahmat kedue Sayyid Rahmat. Lihat takhida supaya ngalap sapa Raden Rahmat hu ing kuten fatilatan ing uceng. Ngerti uceng? Uceng iku nek sampean ana ublike jerone lah iku sing makan iku jenenge uceng. Fatilatan ing uceng limis bakhil masjidi kedue lampune masjid. Walidalan krana iki kullayaumin ahdai mau sama ngarani hu ing Abu Hurairah sapa As-Sayyidur Rahmat Sayyid Rahmat biki Agung Kapas kelawan Ki Agung Kapas. Jadi karena tiap hari Abu Hurairah itu adalah juragan kapuk, juragan kapas, bendina ngunduh kapas, bareng ngono sing misahno bojone, sing misahi antara ikune bojone. Itu terus tiap hari selalu ngaturi Raden Rahmat kapas ben digawe ucenge lampune masjid. Maka oleh Raden Rahmat atau Sunan Ampel kemudian dijuluki dengan Ki Agung Kapas. Makanya di daerah situ ada namanya Kapasan. Itu mungkin dulu juga sentra kapas atau bagaimana, saya juga kurang tahu terkait sejarah itu. Nah, itu terkait tiga bersaudara, tiga orang yang melakukan perjalanan dari kerajaan Campa menuju ke Majapahit. Watabi alan manut as-sayyidah Rahmat ing Sayyid Rahmat.
Sapa rajulun wong lanang min ahli Majapahit saking penduduk Majapahit. Ismuhu kang utawi jenenge rajul iku Wiraraja. Wa wa te Wiraraja iku raisul qaryati pemimpine desa. Pak Amaro mongko perintah hu ing Wiraraja Sayyidu Raja Pandhita sapa Sayyid Raja Pandhita bi amalil khidadati kelawan dadi pandhe tukang besi ku ya pandhe ya. Jadi Said Rahmat itu kemudian diikuti oleh seorang pemimpin daerah yang bernama Wiraraja. Nah, ini Bolawe mestinya berbeda, tapi namanya hampir sama. Wiraraja yang pemimpin sebuah daerah, kemudian oleh Said Raja Pandhita kemudian diperintah untuk menjadi tukang pandai besi. Summa anna sayyida nuli temen setune Sayyid Raja Pandhita. Iku wulida dan lairake lahu kedue Sayyid Raja Pandhita salah satu auladin apa telu pira-pira anak. Haj Usman rupane Haj Usman wa Usman Haj lan Usman Haj wanyai ayu gede tundo lan Nyai Ayu Gede Tundo. Jadi Raja Pandhita yang menikah dengan putri Arya Bribin ini Maduratna, ini kemudian mempunyai 3 putra yaitu Haj Usman dan Usman Haj. Jadi kalau diurut-urut nanti Sunan Kudus, kalau dalam versi ini Sunan Kudus itu bin Sunan Ngudung. Sunan Ngudung itu putra dari Sayyid Raja Pandhita. Jadi pernae karo Sunan Ampel kalau dalam versi ini berarti pernae putu. Jadi putune Sunan Ampel. Putu Paklik ya, putu ponakan. Mergo Said Raja Pandhita atau Ali Murtado atau Raden Santri itu saudara dari Sayyid Rahmat yang kemudian punya Usman Haj Usman, kemudian menurunkan Sunan Kudus. Nah, Sunan Kudus. Yang ini di cerita belakang nanti yang sing perang melawan Raden Husain atau Tumenggung Pecut Tundo di daerah Terung Sidoarjo. Itu nanti di belakang ceritanya ada itu nanti. Wa amma Sayyidur Rahmat lan anapun utawi Sayyid Rahmat iku fawulida mongko den lairake lahu kedue Sayyid Rahmat min Raden Ayu Condrawati saking Raden Ayu Condrawati khamsatu auladin apa 5 pira-pira anak. Sedangkan Sayyid Rahmat dari pernikahan dengan Dewi Condrawati mempunyai 5 anak. Yang pertama adalah As-Sayyidatu Syarifah, rupane Sayyid Syarifah, Was-Sayyidatu Mutmainnah, Sayyidah Mutmainnah, Was-Sayyidatu Hafsah lan Sayyidah Hafsah, Was-Sayyid Ibrahim lan Sayyid Ibrahim. Ini yang kemudian menjadi Sunan Bonang. Was-Sayyid Qasim lan Sayyid Qasim yang menjadi Sunan Derajat. Sumata zawaja nuling nikah sapa Sayyid Rahmat imro'atan ing wadon ismuha kang utawi jenenge imro'ah iku Mas Karimah binti Kimbang Kuning kang dadi anake Kimbang Kuning. Wa ulidalan den lairake lau kedue Sayyid Rahmat minha saking Mas Karimah sapa apa bintani anak wedok loro. Ihdahuma kang utawi salah sijine bintani iku Murtiyah Raden Murtiyah wal ukhra lan utai kang liya iku Murtasimah Murtasimah. Jadi dari Mas Karimah yang putri dari Kimbang Kuning, kalau di versi ini setelahnya ya,
Kalau di versi yang lain sebelumnya. Jadi sebelum dengan Condrowati itu sudah menikah dengan Mas Karimah. Jadi cara anune sing mbok tuwa iku Mas Karimahnya. Dalam versi yang lain seperti itu. Wa haula'i utawi mengkono-mengkono kabeh kulum ya sakabehane haula iku ya ta'allamuna belajar sapa haula ulumas syariati ing pira-pira ilmu syariat. Min abihim saking bapake haula. Hadza utawi iki kuma perkara kana kang ana apa maiku min amri Sayyidi Raja Pandhita saking perkarane Sayyid Raja Pandhita wa akhi lan dulure Sayyid Raja Pandhita As-Sayyidi Rahmat rupane Sayyid Rahmat. Jadi ini cerita terkait Sayyid Raja Pandhita dan Sayyid Rahmat. Wa amma auladu Kitarub lan anapun utahe pira-pira anake Kitarub. Kitarub itu tidak utliko di sini berarti Ki Ageng Tarub ya. Jadi Ki Ageng Tarub satu itu. Al mutaqaddimu kang wis dadi dhisik apa dzikruhum nutur aulad fallati mongko te perkara ismuha kang utawi fallati mongko utawi aulad ismuha kang utawi jenenge allati iku nawangsih iku fatazawwaja mongko ngrabiha ing nawangsih sapa lembu peteng Ibnu Brawijaya kang dadi putrane Brawijaya. Atau sama lan den arani sapa lembu peteng bismi sohrihi kelawan jeneng maratuwane lembu peteng. Tarub rupane Tarub. Jadi anak Ki Ageng Tarub yang kemarin punya putra 3 itu Nawangse, Raden Ayu Nawangsasi sama Raden Ayu Nawang Arum. Itu yang pertama. Nawangse itu kemudian dinikah oleh lembu peteng atau bondan kejawen yang meguru ke Ki Ageng Tarub di daerah Grobogan itu. Nah, pada akhirnya kemudian lembu peteng ini kemudian mendapat julukan Ki Tarub juga karena menggantikan kedudukan mertuanya sebagai pemangku daerah Tarub. Makanya nanti ada kalau zaman ke sana ada Ki Ageng Tarub, ada Ki Tarub, Ki Ageng Tarub 1, Ki Ageng Tarub 2, ada seperti itu. Makanya watu sama bismi sohrihi Tarub. Wa tawalla lan nguasani sapa lembu peteng maka mau ing dalem panggonane sohrihi wa walada wa wulidalan den lairake lau kedue lembu peteng minha saking nawangse sapa waladun anak ismuhu kang utawi jenenge walad iku Getas Pandu. Jadi dari itu kemudian punya namanya Getas Pandu. Nah di daerah Purwodadi itu memang ada daerah namanya Getas Rejo.
Wa amal latilan anapun utawi anak ismua kang utawi jenenge allati iku nawang sasi fatazawaja mongko ngrabi ha ing nawang sasi sapa Raden Joko Kendar atau Jaken Kendar al-mukimu kang mukim fi qaryati Melaya ing dalem daerah Melaya min kuro Bangkalan saking daerah Bangkalan. Ini saya juga kurang tahu apakah di Bangkalan itu ada nama daerah Melaya atau bagaimana, saya juga kurang tahu. Karena Bangkalan berarti min jazirati Madura saking pulau Madura. Wa ulida lan den lairake lahu kedue nawang lahu kedue Joko Raden Joko Kendar minha saking nawang sasi sapa bintani anak wadon loro ikhdahuma kang utawi salah sijine bintan iku ismuha utawi jenenge ihdahuma iku asih wal ukhra lan utai kang liya iku Dewi Irah. Jadi yang anak kedua dari Kitarup yang bernama Nawang Sasi kemudian dinikah oleh Raden Joko Kendar yang mukim di daerah Bangkalan di Pulau Madura dan mempunyai 2 putra. Yang pertama namanya Asih, yang kedua namanya Dewi Irah. 2 putri ya, punya 2 putri yaitu Asih, Asiyah apa Asih ini. Dan yang kedua adalah Dewi Irah. Wa amma bintu Kitarup lan anapun utawi anak wedone Kitarup allati kang ismu kang utawi jenenge allati iku nawang arum iku fatazawaja mongko ngrabiha ing nawang arum sapa Raden Syukur. Wa utawi Raden Syukur iku al-mutawalli kang njabat imarata baladi Wilotikta ing keamiran atau sura saiki ya Kadipaten Negara Wilotikta. Marah itu keamiran atau kerajaan kepemimpinan negara Wilotikta. Sing dimaksud apa? Tumenggung Wilotikta. Raden Syukur itu adalah Tumenggung Wilotikta. Watakot damalan us dadi dhisik apa anna malika Pajajaran, temen setune raja Pajajaran iku ismuhu kang utawi jenenge maliki Pajajaran iku Mundiwangi iku lahu iku tetep kedue maliki Pajajaran min zaujatihi as-saniyati samin zaujati saking bojone Malik Pajajaran as-saniyati kang nomor 2 ibnun utawi anak lanang yukalu kang den ucapake lau kedue ibnun apa ciung menara. Jadi kalau kemarin Raja Pajajaran bernama Sang Mundiwangi itu punya istri yang kedua, menikah lagi, kemudian punya anak yang namanya Ciung Menara. Wa wulida lan den lairake Ciung Menara kedue Ciung Menara sapa waladun anak yukalu kang den ucapake lau kedue walad apa Bambang Wejana. Paulita lan den lairake li Bambang Wejana kedue Bambang Wejana sapa waladun anak yukalu kang den ucapake lau kedue walad apa Bambang Pamengkur. Wa balan emoh sapa hadza iki Bambang Pamengkur antah doa ing nyeto tunduk khuduk sapa Bambang Pamengkur tahta kohri maliki Majapahit ing dalem ngisore kekuasaane kerajaan Majapahit. Fanhaza mongko dadi nyingkrih sapa Bambang Pamengkur ila qaryatin maring daerah tahta Jabali Semeru kang ing dalem ngisore Gunung Semeru. Jadi cucu dari Raja Pajajaran yang bernama Bambang Pamengkur bin Bambang Wejana bin Ciung Samudra bin Sang Mundiwangi dari istri yang kedua, cicit ya berarti. Ini kemudian tidak mau tunduk kepada kerajaan Majapahit walaupun dia berada di wilayah Majapahit, akhirnya nyingkrih ning daerah Gunung Semeru. Jadi kemudian dia nyingkrih ning daerah Gunung Semeru. Wa wulidan den lairake lau kedue Bambang Pamengkur sapa waladun anak yukalu kang den ucapake lau kedue walad apa Minak Prenggala. Kemudian mempunyai anak bernama Menak Prenggala.
Wa ulidalan den larake menak prenggala keduwe menak prenggala sapa waladun anak yukalu kang den ucapake lau keduwe walad apa menak sembayu wa huwa te menak sembayu iku alladzi kang sara kang dadi sapa alladzi malikan iku raja fi baladi Blambangan ing dalam tanah Blambangan di daerah Banyuwangi. Jadi menak Bayu bin menak Prenggala bin menak Bambang Pamengkur bin Bambang Wejono bin Ciung Samudra bin Sang Mundiwangi. Jadi pernah cucu keberapa itu dari Sang Mundiwangi. Ini yang kemudian menjadi penguasa di kota Blambangan yang nanti menjadi mertua daripada Maulana Ishaq. Wasaya tilan bakal teko apa irtibatu haulai hubungane iki mengkono-mengkono biadil kisoti kelawan ikilah kisah. Jadi ini yang terkait dengan ini. Validitas apakah yang disampaikan dalam kitab ini saya tidak bisa memberikan komentar karena ini berhubungan dengan Trah Pajajaran yang saya tidak punya bahan, artinya tidak tahu sejarah dari Pajajaran, jadi ya kita terima. Ya, kita tidak bisa mengkritisi, saya tidak tahu, tidak punya pembanding dari versi selain yang ada dalam kitab Mbah Fadl. Tapi yang jelas yang harus kita catat bahwasanya kerajaan Majapahit itu memang punya hubungan kekeluargaan dengan kerajaan Pajajaran. Maka menurut Agus Sunyoto, yang beberapa kali saya bilang, peristiwa Bubat itu tidak mungkin. Kenapa? Karena nggak mungkin Raja Majapahit berani membunuh Raja Pajajaran yang mana itu masih keluarganya sendiri. Nah, apalagi menurut versi Agus Sunyoto, cerita perang Bubat itu hanya ditemukan dalam kitab Pararaton yang setelah beliau teliti muncul pada abad ke-18 yang diindikasikan itu adalah karya daripada Belanda dalam rangka untuk serangan psikologis kepada bangsa Indonesia. Artinya setelah muncul itu gerakan pemberontakan, kalau sebelumnya ada gerakan Banten, gerakan petani Banten, setelah adanya munculnya kitab Pararaton itu dengan cerita-cerita itu, fluktuasi jumlah pemberontakan itu mengalami penurunan. Karena dalam kitab Pararaton juga disebutkan bahwasanya ada namanya Ken Arok. Dalam negara Kertagama juga tidak pernah ada. Itu versi dari penelitian Agus Sunyoto. Benar tidaknya saya juga tidak tahu. Karena saya bukan seorang arkeolog yang punya kemampuan untuk membaca naskah-naskah kuno, itu tidak bisa. Nah, itu mungkin yang kita bahas pada malam ini. Saya pikir cukup. Semoga manfaat barokah bagi kita semua dan kita bisa mengambil ibrah bahwasanya pada hakikatnya manusia itu buletisasi. Karena terahnya ya satu dari Nabi Adam dan Siti Hawa, akhirnya jadi bulet. Kita tutup pertemuan malam ini dengan bacaan Al-Fatihah. Moga-moga barokah ala hadimiyah Al-Fatihah. Wallahu a'lam bishawab.